Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadhilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat Jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiyallahu wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir Al-Quran pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada pertemuan lalu kita sudah masuk pada ayat yang ke-41 daripada suratul Baqarah, yaitu qauluhu ta'ala wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Kalau tidak salah sudah kita maknani secara bahasa Jawa. Sampun ya? Sampun. Tinggal kita bedah daripada tafsiran ayat yang kita pelajari pada malam hari ini. Jadi kata Syekh Muhammad Amin Al-Harari, munasabah hubungan antara ayat 41 ini dengan ayat yang ke-40 kemarin, bahwasanya kata beliau wa ba'da an dzakara al-wafa bil ahdil 'am intaqala ila al-ahdil khas al-maqsudi minas siyaq faqala wa aminu. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Bani Israel yang hidup di zamannya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak mereka berkomunikasi, dan kata Allah di dalam ayat wa aufu bi ahdi. Wahai Bani Israel yang ada hidup di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian menginginkan kejayaan, menginginkan kekeramatan, menginginkan kemuliaan seperti para leluhurmu, maka penuhilah janjiku, ufi bi'ahdikum, maka aku pun akan memenuhi janjiku kepada kalian. Janjinya apa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka untuk iman kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu rasanya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan perjanjian tadi di ayat yang ke-40, di sini Allah menyebutkan perjanjian khusus kepada Bani Israel di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman beliau, firman Allah wa aminu. Wa aminu ya Bani Israel bima anzaltu. Wahai Bani Israel, percayalah, imanilah terhadap apa yang telah aku turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini sudah jelas ma anzaltu itu artinya apa? Al-Qur'an. Nah, kalau yang kemarin pembahasannya imanilah Nabi Muhammad, sekarang yang dibahas adalah imanilah Al-Qur'an yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran perlu disebutkan secara khusus? Padahal kalau ditelisik secara bahasa, Al-Quran pun sudah terkandung di dalam ayat sebelumnya, yaitu apa? Aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Kata Allah, percayailah Nabi Muhammad, maka aku akan apa? Memenuhi janjiku. Salah satu di antara efek daripada percaya Nabi Muhammad, otomatis percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya secara logika sudah tidak perlu untuk disebutkan khusus Al-Quran di dalam ayat setelahnya. Kenapa disebut secara khusus? Pertanyaannya kan gitu. Jawabannya, li'annal Quran huwal umdatul quswa fi sya'nil wafa'i bil ahd ay saddiqu bihadzal Qur'an alladzi anzaltuhu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad Amin Al-Harari, walaupun ayat sebelum ini juga mengandung perintah dari Allah kepada Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk juga percaya dengan Al-Qur'an, akan tetapi di ayat yang ke-41 ini Al-Quran disebut secara khusus. Tujuannya apa?
Karena mengingat setelah Al-Quran turun, maka yang menjadi pegangan seluruh umat manusia itu bukan kitab-kitab yang sebelumnya, tapi Al-Umdatul Quswa, pegangan yang paling terakhir, pamungkas adalah Al-Quran. Taurat gak usah kamu pakai, kayak gitu rasanya. Kalau dulu kamu pakai Taurat, wahai Bani Israel, sekarang nggak usah pakai Taurat lagi. Sekarang sudah ada Muhammad SAW yang mana juga membawa Al-Quran. Yang mana isinya Al-Quran ini apa? Musaddiqan lima ma'akum, ay hala kaunil Quran musaddiqan li Taurah li'annahu nazilun hasbama nu'ita fiha. Musaddiqan lima ma'akum alias Al-Quran yang menverifikasi, cara bahasa kerennya gitu, yang menvalidasi, paham apa tadi? Menvalidasi, memperkuat apa yang telah turun kepada kalian, yaitu daripada isi kitab Taurat. Isinya Taurat itu semua terkandung di dalam Al-Quran. Maka kamu wahai Bani Israel, kitab Tauratmu sudah kadaluarsa. Sekarang sudah ada nabi baru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kamu jangan hanya percaya Muhammad, tapi peganganmu masih Taurat. Ada kitab revisi, ya, ada undang-undang ya, misalnya ngomong undang-undang ya, undang-undang tahun 2019 lalu direvisi tahun 2023, mana yang mau diambil? Ya tetap yang terakhir, yang 2023. Begitupun juga kitab Taurat itu sebelum Al-Quran. Maka ketika Al-Quran sudah turun, logikanya yang dipakai adalah hukum yang terbaru, aturan yang terbaru. Maka wahai Bani Israel, kalian jangan hanya ngaku sama bahwasanya Nabi Muhammad, kalian jangan hanya ngaku bahwasanya kalian percaya Nabi Muhammad sebagai nabi tok, tapi juga percayalah bahwasanya Al-Quran juga menjadi pegangan utama dan Taurat harus ditinggalkan. Lalu kemudian wala takunu awwala kafirin bihi, ay wala takunu awwala fariqin kafirin bihi. Wahai Bani Israel, kalau kalian sudah tahu bahwasanya Al-Quran ini menjadi pegangan yang paling utama dalam menjalani kehidupan kalian, janganlah kalian menjadi apa? Awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang-orang, golongan-golongan yang terdepan di dalam mengkafiri Al-Quran. Tapi nyatanya apa? Nyatanya mereka duluan yang kenal kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi mereka juga duluan yang menentang Nabi Muhammad dan menentang isinya Al-Quran. Itu sudah diwanti-wanti sama Allah, wala takunu awwala kafirin bih. Maka sudah kita bisa pahami di dalam ayat ini, memang sejak dulu Bani Israel terindikasi akan melakukan perlawanan, yaitu dengan cara apa? Tidak mengimani dan mengkafiri Al-Quran. Kenapa kata Allah tidak boleh mereka menjadi orang yang pertama kafir dengan Al-Quran? Fa inna wizral muqtadi yakunu alal mubtadi kama yakunu alal muqtadi. Karena ketahuilah, dosanya orang yang kafir setelah kalian ini, jika kamu adalah orang yang pertama kafir dengan Al-Quran, maka orang-orang kafir yang setelahmu dosa-dosanya ditumpuk noreng gini sampean. Diakumulasikan kepada kantong amal kalian. Sing lakoni wong akhir zaman, tapi sing pertama nyontoni mendapatkan apa? Mendapatkan dosanya. Seperti hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang di dalam agama Islam dia melakukan tuntunan yang baik, tuntunan ajaran yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya sendiri dan juga pahalanya orang-orang yang meniru orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan model dosa baru, dulu kan nggak ada judi online ya, judi ini manual ya dulu ya. Maka dosanya orang yang bikin judi online pertama kali, setelah itu kok ada orang yang bikin judi online atau melakukan judi online, dosa-dosanya ketimpuk ke sana semua.
Begitu juga di ayat ini, orang yang pertama kali kafir dengan Al-Quran, maka setelahnya sampai akhir kiamat kalau ada orang yang tidak percaya dan kafir dengan Al-Quran, dosa-dosanya orang ini juga akan diakumulasikan kepada orang yang pertama kafir dengan Al-Quran. Lalu kata Syekh Muhammad Amin Al-Harari, fa inna wazifatakum an takunu awwala man amana bih li'annakum ta'rifuna sya'nah wa haqiqatah bi tariqit talaqqi mimma ma'akum minal kutubil ilahiyyah kama ta'rifuna abna'akum wa qad kuntum tastaftihuna bihi wa tubshirun fayajibu alaikum ma la yutawahhamu suduruhu ankum min kaunikum awwala kafirin bih. Kata Syekh Muhammad Al-Harari mengomentari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu awwala kafirin bih, wahai Bani Israel yang hidup di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadi orang-orang golongan-golongan yang pertama kali mengingkari Al-Qur'an. Karena apa? Fa inna wazifatakum, tugas kalian wahai Bani Israel itu justru menjadi orang-orang yang pertama mengimani, mempercayai Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena kalian wahai Bani Israel tahu, kenal Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Taurat kalian disebut siapa itu Nabi Muhammad, disebut biografinya, disebut biodatanya, belum lahir orangnya tapi sifat-sifatnya sudah disampaikan. Bahkan kalian mengenal Nabi Muhammad itu melebihi kenal kalian kepada anak kalian. Karena kata-kata ini apa namanya? Allah Subhanahu wa taala itu sudah mendeklarasikan di dalam kitab-kitab dulu, di kitab samawat ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, semuanya menyebutkan sifat-sifat ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Israel ya tahu akan lahir seorang nabi di akhir zaman. Lahir di mana? Di Mekah. Wa muhajiruhu fil Madinah. Beliau juga akan pindah ke Madinah, wafatnya di Madinah. Tahu semua, lebih kenal Nabi Muhammad, ngalahi kenalnya mereka kepada siapa? Anak-anak mereka. Maka seharusnya kalian itu menjadi orang yang lebih iman kepada Al-Quran, karena kalian mendapatkan informasi tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, mendapatkan informasi tentang Al-Quran itu bukan dari orang lain, bal bi tariqit talaqqi, mendapatkan dari leluhur kalian, yang mana leluhur kalian mendapatkannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampaikan Bani Israel, yaitu anak keturunannya Nabi Yakub, itu hampir semuanya jadi nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang keluar dari Bani Yakub itu semuanya kan para nabi. Maka orang-orang yang dari dulunya sudah sering komunikasi dengan Nabi harusnya lebih percaya dengan adanya Al-Quran. Tapi kan sudah kita sampaikan, mereka dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan dari Bani Yakub, tapi dari Bani Ismail, yang mana secara sejarah dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad, di antara mereka tidak ada yang diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Yang biasanya jadi nabi adalah sampingnya, yaitu Nabi Yakub. Allah. Jadi inilah yang mendasari mengapa mereka menjadi orang yang hasud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak terima Pak, nikmat menjadi nabi, menjadi raja, ternyata tiba-tiba pindah ke sepupunya, ya. Pindah ke sepupunya. Nah ini adalah hal-hal yang perlu dihindari, kedengkian-kedengkian yang perlu dihindari. Toh ketemunya juga sama di Nabi Ibrahim, sama-sama keturunannya siapa? Nabi Ibrahim. Harusnya bangga dong. Oh, sepupu saya menjadi dosen di sana. Oh, sepupu saya menjadi kapolda. Nah, senang loh. Oh, sepupu saya jadi menteri. Kan gitu harusnya bangga kan? Harusnya bangga. Nah ini tapi Bani Israel tidak bangga dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Wa dallatil ayah ala annahu sallallahu alaihi wasallam
qadimal Madinah fakadzabahu yahudul Madinah thumma Banu Quraidah wa Banu Nudair thumma Khaybar thumma tataba'at ala dzalika sairul yahud. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, maka orang-orang Yahudi yang mana mereka adalah mayoritas yang tinggal di kota Madinah, semuanya menganggap Rasulullah itu pembohong. Mereka itu kenal Rasulullah itu betul-betul sosok yang disebutkan di dalam kitab Taurat, tapi mereka menganggap oh itu bukan Muhammad, itu Dajjal. Ada yang mengatakan seperti itu bukan Nabi Muhammad, itu Dajjal. Allahu Akbar. Padahal faktanya di kitab mereka, di data mereka itu ada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut secara jelas di dalam kitab yang mereka akui bahwasanya kitab itu mereka percaya, yaitu kitab At-Taurat. Lalu kemudian perlu kita renungi kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu awwala kafirin bih. Wahai Bani Israel, janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali menentang mengkafiri isi Al-Qur'an. Padahal faktanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah pindah ke Madinah. Dulu musuhnya di Mekah siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Harusnya orang-orang yang benar-benar kafir pertama kali itu bukan Bani Israel atau orang Yahudi. Siapa? Orang-orang Quraisy. Tapi kenapa di dalam ayat dikatakan wahai Bani Israel, wahai Yahudi, kalian janganlah jadi orang yang pertama kali mengingkari kebenaran Al-Quran. Jawabnya bagaimana? Qila annal murada huwa awwalu kafirin min ahlil kitab li'annahum al-arifuna bima yajibu lil anbiya wa ma yalzamu minat tasdiq. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan janganlah kalian Yahudi Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad menjadi orang-orang yang pertama kali mengingkari isi Al-Quran. Maksudnya apa? Pertama kalinya itu dari segi kalau dilihat orang-orang yang sejenis dengan mereka, yaitu sama-sama orang-orang ahli kitab, orang-orang Bani Israel. Dari golongan Bani Israel yang menentang pertama kali dengan isi Al-Quran adalah orang-orang Bani Israel yang hidup di kota Madinah. Maka mereka adalah dari segi ini dianggap sebagai orang yang pertama kali kafir dengan Al-Quran, walaupun faktanya orang yang pertama kali kafir dengan Al-Quran adalah orang-orang Quraisy. Tapi dari segi apa tadi? Golongan mereka yang pertama. Waqila ad-dhamiru fi bihi aidun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasara la takunu awwala kafirin bihadan nabi ma'a kaunikum qad wajadtumuhu maktuban indakum fit Taurah wal Injil mubasyiran bihi fil kutubil munazzalah alaikum. Kata-kata ada yang mengatakan ini, kata Allah wala takunu awwala kafirin bihi, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali mengingkari atau mengkafirinya. Nya ini kembali kepada siapa? Apakah kepada Al-Quran? Tidak. Ada yang mengatakan nya domir ya, jangan mengkafirinya, jangan menentangnya. Ini kembali dimaksudkan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepantasnya Allah mengatakan wahai Bani Israel, janganlah kalian sekali-sekali menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi orang yang pertama kali menentangnya. Karena apa? Karena sudah sepatutnya kalian itu iman dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Muhammad itu tertulis secara jelas, tertulis secara detail biodata beliau dan sifat-sifat beliau di dalam kitab Taurat dan Injil. Siapa yang pemangku kitab Taurat dan Injil kalau bukan Bani Israel? Ya, maka Bani Israel adalah orang yang paling berhak untuk iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'nal ayah la takfuru bihi fatakunu awalan fil kufri bin nisbah liman ba'dakum min dzurriyyatikum fatabawwa'u bi itsmikum ma itsmihim bal yajibu. Niki boten perlu kita jelaskan, sudah jelas
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya setelah mengatakan kepada Bani Israel, janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali menentang isi Al-Qur'an. Lalu kemudian kata Allah, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ay la ta'khudhu li anfusikum badalan minha thamanan qalilan ay hiyal hudud ad-dunyawiyah. Fa innaha wa in jallat qalilatun mustardalah bin nisbati ila ma fatahum min hududil akhirah bitarkil iman. Wahai Bani Israel, selain kalian jangan sekali-sekali kafir dengan Al-Quran, dan juga wala tashtaru, jangan kalian perjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Nah, ini perlu kita jelaskan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahai Bani Israel, jangan sampai kalian memperjualbelikan firman-firmanku dengan apa? Dunia yang murah. Disebutkan fi khalfiyati qaulihi ta'ala la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Latar belakang kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai Bani Israel, jangan sekali-kali kalian memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Karena dulu, ini saya sebutkan, annahu kanat ammatuhum yu'tuna ahbarahum min zumru'ihim wa thimarihim wa yuhduna ilaihimul hadaya wa yu'tunahumur raisha ala tahrifihim al-kalim wa tashilihim lahum ma sa'uba alaihim minasyara'i'. Ini kena kabeh ulama-ulama yang berani untuk mengambil dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah, lalu kemudian dibuat untuk memperkuat hawa nafsunya. Sama nih. Latar belakang Allah mengatakan la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Perlu kita ketahui dulu kiai-kiainya Bani Israel, ya, kiai-kiainya Bani Israel, ahbarul Yahud, nah, ulamanya orang Yahudi itu banyak yang sowan, banyak yang silaturahim ke tempat mereka, dan yang silaturahim ini banyak orang awam. Orang-orang awam kalau silaturahim ke kiai itu malu kalau nggak bawa apa-apa. Nah, orang-orang awam ini ada yang bawa hasil buminya, ada yang bawa buah-buahan, ada yang bawa hasil panen, ada yang bawa hasil keuntungan daripada jual belinya, dan mereka dengan sukarela memberikan hadiah-hadiah tersebut kepada para kiai. Nah, sama ya, mirip ya, kepada para kiai. Dan lebih parahnya lagi, ada orang-orang yang punya maksud-maksud jelek terhadap agama Yahudi saat itu, yaitu di dalam kitab Taurat ada fakta-fakta tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha nyogok para kiai tersebut. Untuk apa? Untuk merubah fatwa, untuk merubah hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memperjualbelikan ayat Al-Quran atau memperjualbelikan firman-firman Allah, diijoli, diganti dengan apa? Harta yang remeh, tidak ada nilainya. Karena ini hal-hal yang dilakukan oleh ulama Yahudi tersebut termasuk bagian daripada mazahir min mazahiri tarkil iman, termasuk salah satu bentuk yaitu tidak percaya dengan isinya kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah hukum ini, tapi kata mereka enggak seperti itu, kata Allah tuh Z, misalnya seperti itu ya. Nah, lalu kemudian dikasih bisyarah. Nah, hati-hati sampean ini yang mana santri-santri khususnya, nanti kalau menjadi orang di masyarakat, jangan takut, qulil haqqa walau kana murra. Kalau memang hukumnya haram, sampaikanlah bahwasanya hukumnya haram. Jangan cari-cari jangan cari-cari celah. Wah, sekarang itu pinter maca kitab, pinter maca Al-Qur'an, pinter maca hadis, tapi demi apa? Keuntungan duniawi. Lalu kemudian wa kana mulukuhum. Wa kana mulukuhum yajurruna alaihimul amwal liyaktumu wa yuharrifu wa khassatan fi na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah.
Dulu para rajanya Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu selalu mentransfer uang-uang, mentransfer kekayaan-kekayaan mereka kepada ulama Yahud, ulama-ulamanya orang-orang Yahudi. Demi apa? Supaya membungkam para ulama tersebut yang berani ngomong hak, duit. Yang berani ngomong kebenaran dikasih uang suap. Dan kalau perlu, khususnya yang terkait dengan sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW, ganti itu semuanya, diganti aja biar nggak muncul nama Muhammad SAW. Allah. Dan praktek-praktek ini sudah ada di zaman Bani Israel. Ngapunten, faktanya memang juga ada di sekitar kita, ulama-ulama kita, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau. Karena memang kita ini hidup butuh duit. Nah, mungkin kalau itu yang menjadi tolak ukur di dalam menjalankan hidup ini, ya rusak semua syariat agama ini. Allah. Kama hukiya anna Ka'ab ibn al-Ashraf qala li ahbari yahud ma taquluna fi Muhammad qalu innahu nabi qala lahum kana lakum indi silatun wa atiyah law qultum ghayra hadha qalu ajabnaka min ghairi tafakkurin fa amhilna natafakkar wa nanzur fit Taurat. Suatu saat Ka'ab ibn al-Ashraf ini termasuk orang yang paham sekali dengan orang-orang Yahudi, dengan isi daripada kitab Taurat. Ada orang yang sowan kepada ulama-ulama Yahudi, lalu kemudian orang tersebut bertanya, wahai kiai, bagaimana pandangan jenengan tentang yang namanya Muhammad? Maka mereka menjawab, innahu nabi. Faktanya dia adalah nabi. Muhammad yang kita kenal itu nabi betulan. Maka kemudian mereka yang sowan kepada kiai matur, wahai kiai, mohon maaf, kita ini kan punya hubungan baik nih, saya dengan jenengan punya hubungan baik, saya juga bawa hadiah loh, ada semacam ya bingkisan sedikit buat panjenengan. Kira-kira bisa nggak ya jenengan itu berfatwa selain itu, katakan bahwasanya Muhammad itu bukan nabi. Lalu kemudian apa jawabannya? Ajabnak min ghairi tafakkur. Ya, mohon maaf ya, tadi saya jawab tanpa mikir. Tolong besok kesini lagi, nanti akan saya kasih tahu jawaban aslinya. Akhirnya fakharaju wa baddalu na'tal Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi na'tid dajjal. Akhirnya setelah sehari dua hari mereka berusaha membuka kitab Taurat dan merubah isi kitab Taurat yang isinya sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganti dengan sifat-sifatnya Dajjal. Itulah yang terjadi kenapa Yahudi itu nanti akan berada di barisannya orang-orang yang mengikuti Dajjal. Karena sebagian percaya yang menjadi penolong mereka itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa? Dajjal. Itu kesalahannya wong biyen. Akhirnya lalu kemudian setelah jadi itu revisi dengan dasar diri sendiri. Tsumma raja'u wa qalu dzalik fa a'ta kullu wahidin minhum sa'an min sya'ir wa arba'ata adra' minal kirbas fa huwal qalil. Maka kemudian setelah mereka ganti isi sifat-sifatnya Nabi Muhammad diganti dengan sifatnya siapa tadi? Dajjal. Yang sowan tadi balik lagi, lalu kemudian disampaikan, oh itu bukan Muhammad, itu bukan nabi, masih ada lagi namanya Dajjal. Tenang, tunggu saja. Lalu kemudian apa bayaran mereka? Bayaran mereka satu sok dari gandum. Satu sok itu berapa? Hanya 2 kilo. Gandum rong kilo, beras rong kilo. Murah apa murah? Murah. Dan juga tambahan berapa? Arba'ati azra' minal kirbas. Ada kain katun kurang lebih 4 dira kurang lebih itu 3 meter. Kain 3 meter karo gandum 2 kilo, terus bisa mengubah isi daripada kitab Taurat. Kurang ajar. Makanya kata Allah, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wahai Bani Israel, jangan macam-macam ya, jangan rubah-rubah ayat-ayat dan firman-firmanku hanya diganti dengan apa? Harta yang murah. 3 kilo 2 kilo 2 kilo gandum 3 meter apa?
3 meter kain, murah tak murah? Murah, tuku nang Shopee untuk akeh ya. Tuku nang Shopee untuk akeh. Makanya Allah geram dengan perilakunya leluhurnya Bani Israel. Lalu kata Allah menutup ayat, wa iyaya fattaqun, ay fakhshuni fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ma yafutukum minar riasah. Wahai Bani Israel, seharusnya hanya kepadakulah kalian takut. Jangan takut yang enggak-enggak, takutlah kepadaku. Apa yang dimaksud takut kepada Allah? Fakhshuni fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian harus takut, berani-berani apa? Mengubah-ubah sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Taurat. Jangan macam-macam, itu firmanku loh ya. Itu kalamku, itu ayatku, jangan kalian rubah, khususnya yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalian jangan merasa, nanti kalau tidak diganti saya nggak dapat posisi, saya nggak dapat jabatan, nggak jadi direktur. Nggak usah mikir gitu, nggak usah mikir gitu. Ini agama harus dikawal dengan keimanan, bukan dikawal dengan keduniaan. Lalu kemudian perhatikan, kalau di ayat ke-40 Allah menutup ayatnya wa iyaya farhabun. Lalu di sini wa iyaya apa? Fattaqun. Dua-duanya artinya sama. Farhabun juga artinya takut, fattaqun juga kalian harusnya takut. Bedanya apa? Nah, bedanya kata ulama ada 2. Syekh Amin Al-Harari membedah. Kalau farhabun itu kaitannya dengan perjanjian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang janji mau mengatakan ada perjanjian ya, misalnya atasan dengan bawahan punya perjanjian, maka si atasan mengatakan farhabuni, kalian punya janji dengan aku loh, takut loh sama aku, jangan macam-macam. Itu artinya takutilah dengan kata-kata farhabun. Tapi kalau fattaqun itu takwa yang takut, yang artinya janganlah kalian macam-macam. Dengan cara apa? Takut untuk tidak membuka kebenaran. Kalian berusaha menutup-nutupi apa? Kebenaran tentang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penggunaan farhabun sama fattaqun beda. Atau ini yang kena. Li'annal khitab fil ayatil ula ammal alima wal muqallid. Kalau ayat yang sebelum ini wa iyaya farhabun, maka kata farhabun ini diarahkan baik orang yang alim maupun orang yang ikut-ikutan, baik ulamanya Bani Israel atau orang Yahudi itu sendiri. Sing alim sing goblok kudune wedi karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau amma bil ayati tsaniyah khussa di ahli ilmi. Kalau yang fattaqun itu khusus orang-orang yang ahli ilmu. Maka misalnya Anda mau menakut-nakuti orang-orang biasa ya, orang-orang yang tidak alim, maka pakainya farhabun. Tapi kalau orangnya alim, orangnya pinter, bisa baca kitab, fattaqun. Ya hati-hati, jangan macam-macam kalian ya kayak gitu. Nah, dan inilah yang akhirnya menjadi salah satu konsep di dalam tasawuf. Ar-rahab, maqamur rahab dan maqamut taqwa itu berbeda. Karena maqamur rahab, fama lam yakunil insanu rahiban wa lam yarad tariqan mahfufan bil makhadir wa lam yakhshahu fa innahu la yattaqihi wa la yanju minal khatar. Jadi gini, ar-rahbah, maqamur rahab itu rasa takut bagi orang-orang yang mau menuju Allah Subhanahu wa taala tapi takut terjerumus di dalam hal-hal yang membahayakan. Nggih, misalnya orang pengen takwa kepada Allah, orang pengen dekat sama Allah, maka diawali dengan maqamur rahab. Maqamur rahab ini ada di awal-awal ketika dia berusaha masuk ke maqamut tasawuf. Paham nggih? Tapi kalau sudah mulai ngaji, kemudian dia pinter kan,
lalu kemudian dia soleh, maka yang terjadi adalah maqamut taqwa. Maka takwa itu didasari dengan ilmu, tapi kalau rahab itu mungkin belum didasari dengan ilmu. Misalnya gini, contoh-contoh, ada orang awam dia ahli maksiat, dia ingin bertobat. Kenapa dia bertobat? Karena saya takut mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut ini namanya belum takwa, tapi rahbun, ya, atau maqamur rahab. Takut tapi berdasarkan apa namanya? Berdasarkan oh nanti saya takut masuk neraka, itu aja, nggak yang lain. Tapi kalau sudah maqamur rahab kelewat, lalu kemudian dia belajar tentang takwa itu apa, belajar bahwasanya ada surga, ada neraka, ada rahmatnya Allah, ada azabnya Allah, maka itu makamnya bukan rahab lagi, tapi sudah naik menjadi maqamut takwa. Semoga Anda bisa memahami maksud saya. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Allah. Wala talbisu lan aja nyampur sapa sira kabeh al haqqa ing perkara kang hak bil batili dicampur kelawan perkara kang batil. Wa taktumu lan aja padha ngumpetake sapa sira kabeh al haqqa ing perkara kang hak wa antum hale utawi sira kabeh ta'lamuna iku padha ngerti utawa weruh sapa sira kabeh. Alhamdulillah. Dan insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, mengingat sama-sama membutuhkan dan sama-sama apa? Sama-sama syiar. Di sana syiar, kita syiar, sementara kita ngalah dulu. Nah, karena kita sudah terbiasa malam Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nastauda'naka ma 'allamtana fardudhu ilaina waqtah hajina ilaih. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wa akrimil arwaha bin nabi liqi khairil anami wa bilighil mukhtar 'anna min salatin wa salami rabbi rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya'a ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqarra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man sadar wa salatullahi taghshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kirami syarafa wa 'ala sahbi al-masabih al-ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim ya rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub 'alaina tawba sil kulli hawba wastur lana al-'awrati wa amin ar-rawati wa ighfir li walidina ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد آله وصحبه عدد غش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.